Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Abdul Rashid. Di sini saya akan menjelaskan hasil perancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan pendekatan arsitektur transformasi tradisional. Perancangan ini dilatar belakangi karena menyikapi isu kemacetan di Indonesia, pemerintah membangun CLS yang lintasannya sepanjang 137,3 km di Kabupaten Malang. Nah, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rest area harus dibangun pada setiap jarak 50 km jalan nasional. Nah, jadi sepanjang 137 km ini belum ada satupun rest area. Nah, selain untuk beristirahat, salah satu fungsi rest area adalah masjid. Nah, masjid ini digunakan untuk sarana dakwah karena Kabupaten Malang adalah salah satu daerah yang banyak kristenisasi. Bangunan masjid ini selain untuk memenuhi fungsinya yaitu juga menjadi landmark dari rest area itu sendiri. Rumusan masalahnya yaitu adalah bagaimana perancangan rest area yang bersifat stress relief sekaligus menjadi landmark yang ikonik bagi jalur lintas selatan di Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua, bagaimana perancangan rest area yang bersifat stress relief dan sekaligus menjadi landmark ikonik bagi jalur lintas selatan menurut sesuai dengan pendekatan arsitektur transformasi menurut Anthony C. Antoniades. Batasan perancangan. Perancangan ini objeknya secara garis besar adalah rest area. Rest area ini memiliki fungsi, yaitu fungsinya rest area tipe A yang meliputi fasilitas pusat anjungan tunai mandiri atau ATM, kemudian toilet, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, masjid, SPBU, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir. Lokasinya yaitu di bahu jalan jalur lintas selatan wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Penggunanya yaitu pengguna jalur lintas selatan, wisatawan, dan masyarakat sekitar rest area. Saya lanjutkan. Langsung saya lanjutkan ke prinsip pendekatan. Pendekatan transformasi tradisional ini terdiri dari 3 prinsip, yaitu pertama adalah prinsip eksternal, di mana aspek ini memfokuskan pada pembahasan situs atau tapak, tampilan, orientasi, angin yang berlaku, dan kriteria lingkungan. Kemudian yang kedua adalah prinsip internal, yang merupakan pembahasan tentang fungsional, program, dan kriteria struktural. Setelah eksternal dan internal bisa dilakukan prinsip artistik, yaitu yang membebaskan pada kemampuan, kemauan, dan sikap arsitek untuk memanipulasi bentuk bersama dengan sikap terhadap anggaran dan kriteria pragmatis lainnya. Ini bentuk aplikasi dari prinsip pendekatan transformasi tradisional pada perancangan rest area ini. Yang pertama adalah eksternal, yang di dalamnya itu membahas tentang tapak, tampilan, orientasi, angin yang berlaku, dan kriteria lingkungan. Penerapannya itu memaksimalkan potensi dan kondisi tapak dengan menggunakan bioalam, pencahayaan dan penghawaan alami, pemanfaatan vegetasi, mengefisienkan kondisi kontur dan muka lahan, serta mengatur pembuangan limbah secara baik dan teratur. Yang kedua adalah internal, di mana di dalamnya terdapat fungsional, program, dan kriteria struktural. Penerapannya yaitu menerapkan fungsi sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Kemudian penataran fungsi, orientasi masjid menghadap kiblat dengan point of view ke arah jalan raya. Dan selanjutnya artistik, yaitu membahas tentang bentuk dan fasad, perencanaan bentuk bangunan yang ikonik dengan menggunakan bangunan masjid sebagai bangunan utama, serta penggunaan minaret agar letak rest area terlihat dari jauh.
Yang kedua, menggunakan bentuk yang dinamis dengan ornamentasi geometris dan elemen alam sebagai aplikasi nilai Islam sebagai sarana dakwah serta daya tarik tersendiri. Berikut adalah integrasi nilai Islam pada perancangan. Integrasi nilai Islam pada perancangan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu fungsi, tapak, bentuk, ruang, struktur, bentuk lanjutan, dan estetika. Saya lanjutkan programming. Programming merupakan tahap awal proses desain arsitektur di mana nilai-nilai yang relevan dari klien, pengguna arsitek, dan masyarakat diidentifikasi. Tujuan proyek ditekankan, fakta tentang proyek tersebut ditemukan, dan fasilitas yang dibutuhkan digambarkan secara eksplisit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perumusan konsep dasar. Dalam perancangan rest area ini, saya menggunakan menggunakan pendekatan arsitektur transformasi tradisional yang mana konsep perubahan bentuk dalam rancangannya berdasarkan tapak kawasan. Pendekatan ini mengedepankan sifat-sifat alam sebagai faktor utama perubahan bentuk bangunan. Berdasarkan tujuan tersebut, saya ingin menciptakan bangunan yang menjadi lewat jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan didukung oleh fungsi yang dapat memberikan dampak stress relief pada pengendara. Pendekatan transformasi tradisional menjadikan rancangan rest area dengan konsep ikonik dan stress relieving. Nah, berikut adalah skematik desain dari perancangan rest area ini, yaitu pertama, isu-isu dari perancangan ini, yaitu isu ikonik, dakwah, dan stress relief. Kemudian dilakukan pengumpulan data, yang mana di dalamnya ada data primer dan data sekunder. Kemudian muncul konsep dasar atau tagline, yaitu ikonik dan stress relieving. Setelah terkumpul data-data semua, kemudian dilakukan analisis yang dimulai dengan bentukan dasar, lalu analisis eksternal, kemudian menghasilkan zoning. Dari zoning ini dilakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis internal. Analisis eksternal dan internal ini bisa dilakukan secara berbarengan atau ya bisa bolak-balik bergantian. Kemudian setelah dilakukan analisis eksternal dan internal, muncul yaitu diagram kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, baru yang terakhir adalah block plan. Setelah menemukan block plan ini baru bisa dilanjutkan ke analisis artistik atau analisis bentuk lanjutan. Setelah menemukan bentuk yang fix, kemudian dianalisis struktur dan analisis utilitas. Nah, dari semua proses analisis ini kemudian dilanjutkan dengan konsep, yang mana di dalam konsep ini ada konsep tapak, bentuk, ruang, struktur, dan utilitas. Tapak perancangan, gambaran tapak secara umum berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Gedangan yang berjarak 37 km dari Kecamatan Kepanjeng, ibu kota Malang. Lahan tapak berupa perkebunan dengan luas 53.843 meter persegi atau kurang lebih sekitar 5 hektar. Daerah ini merupakan kawasan hutan dan perkebunan yang berbatasan dengan daerah wisata pantai. Berikut adalah batas-batas dari tapak. Ini ada batas utara, ada di sini. Jadi pemandangannya di sana itu hutan, masih hutan, dan di depan ini masih sawah. Di sini timur bisa menghadap ke bukit. Nah, selatan ini langsung berhadapan langsung dengan jalur lintas selatan dan pantai. Sedangkan hadap ke barat, di situ juga ada perkebunan dan bukit. Nah, analisis selanjutnya yaitu penentuan tapak, yang mana saya melakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT mencari strength dan weakness-nya, kelebihan serta kekurangannya. Kemudian ini adalah kepentingan, opportunities-nya, dan ini adalah ancaman. Dari SWOT ini kemudian muncul strategi yang namanya SO, WO, ST, dan WT. Analisis selanjutnya adalah analisis bentuk dasar, di mana saya mulai bentuk dari
bentukan geometri dasar, kemudian diterapkan lengkungan-lengkungan sesuai supaya menimbulkan kesan dinamis, lengkungan-lengkungan kemudian ditarik menjadi 3 dimensi sesuai ketinggian tertentu. Kemudian untuk mengaplikasikan konsep ikonik diberikan tonjolan atau membuat satu point of interest di bangunan itu. Nah, di sini adalah tapak, di mana tapak ini ada agak berkontur. Tapaknya itu agak berkontur, di mana ini adalah pembagian pemetaan kontur tapak. Tapak yang dapat dibangun untuk rest area adalah di bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan 6 ini agak curam sehingga untuk sirkulasi kendaraan kurang baik. Nah, selanjutnya analisis regulasi dan orientasi. Berikut adalah area terbangun luasnya dari total luas 53.843 meter persegi. Luas terbangun adalah 32.000 dan tak terbangun adalah 16.000. Nah, ini adalah orientasi. Mula-mulanya bentukan awal ditata tegak lurus dengan jalan. Nah, kemudian diputar sesuai kiblat, yaitu 295 derajat. Nah, berikut adalah analisis view. View potensial terdapat pada barat dan selatan. Sebenarnya di sini semuanya view potensial, cuma karena di sebelah timur dan barat itu nantinya akan dibikin parkiran, jadi tidak seberapa. Jadi view potensial ada di barat, yaitu hutan dan pegunungan, sedangkan di utara, sedangkan di selatan adalah view pantai. Analisis sensori. Sensori salah satunya adalah analisis kebisingan. Kebisingan yang paling utama berasal dari jalan raya ini sendiri, di mana jalan raya ini terdapat lalu lintas kendaraan. Nah, jadi arahnya dari sini ke arah tapak. Sedangkan dari tapak keluar kebisingan minim. Nah, untuk mengurangi kebisingan ini diperlukan penggunaan vegetasi peredam seperti pucuk merah dan cemara udang. Cemara udang di tapak adalah vegetasi existing, jadi banyak cemara udang yang tersebar di tapak. Kemudian vegetasi existing lainnya seperti kelapa, terem besi, dan petai Cina dapat digunakan sebagai pemecah angin. Nah, berikut adalah analisis iklim. Pertama ada analisis matahari. Ketinggian bangunan diatur berundak-undak supaya setiap bangunan dapat cahaya secara merata. Matahari melintas dari timur ke barat. Masa bangunan melintang dengan bukaan ke arah selatan supaya tidak karena sinar terlalu lama. Jadi karena sinarnya dari timur ke barat begini, bukaannya itu menghadap selatan. Jadi matahari tidak secara langsung. Nah, analisis angin, undak-undakan ini juga berpengaruh terhadap angin, yaitu anginnya menjadi lembut dan bangunannya aerodinamis. Nah, analisis hujan, di sini saya membuat undak-undakannya juga terpengaruh dari hujan, kemudian pembuatan drainase yang mengalir di tapak. Nah, berikut adalah analisis lingkungan yang terdiri dari sampah, kemudian ini adalah bukan view. Jadi di sini diperuntukkan untuk konservasi. Jadi dibiarkan tanpa diolah. Jadi yang awalnya hutan dibiarkan tetap hutan. Kemudian ada beberapa daerah yaitu di utara. Nah, listrik berasal dari PLN. Nah, di jalan sini sudah dialiri listrik dari PLN. Kemudian untuk pembuangan air menggunakan sumur resapan yang tersebar setiap jarak 20 meter untuk mengurangi resiko banjir.
Kemudian zoning, setelah analisis tapak barusan, muncullah zoning. Nah, ini adalah zoning di mana fungsi-fungsi sudah tersebar sesuai peletakannya. Di sini ada masjid, pertokoan, ini perkantoran sama klinik, terus ini utilitas. Entrance-nya dari sini. Nah, ini ada zona gazebo, di sini ada taman dan gazebo. Pom bensin di depan, bengkel sebelah sini, pertokoan juga ada di sini, konservasi di belakang, dan di sini ada zona parkiran. Selanjutnya, analisis tentang pengguna. Pengguna dibagi menjadi beberapa, yaitu pengunjung sementara, pengunjung yang menginap, pengelola, pengusaha lokal, tenaga ahli, petugas utilitas, dan petugas keamanan. Klasifikasi pengguna ini dibedakan menurut perilakunya yang berbeda-beda. Berikut adalah alur sirkulasi dan perilaku pengguna. Nah, selanjutnya adalah hubungan ruang. Dari perilaku pengguna tadi muncullah kebutuhan ruang. Nah, berikut adalah hubungan ruang makro, yaitu fungsi-fungsi secara garis besar, yaitu parkiran, masjid, dan lain-lain. Kemudian ini adalah hubungan ruang mikro, di mana fungsi yang ini dibagi menjadi lebih detail lagi. Nah, berikut adalah hubungan ruangnya. Setelah hubungan ruang, dapat didapatkan hasil, yaitu block plan, di mana sudah mulai terbentuk sebuah bangunan dan diperkirakan luasannya. Setelah block plan sudah terbentuk, analisis selanjutnya itu analisis penataan massa. Ini penataan massa awal, di mana dari block plan itu diletakkan secara rapi, tapi belum disatukan dengan penataan tapaknya tadi. Kemudian ini adalah penataan massa lanjutan, di mana tapak dan bangunan sudah selaras dengan arah-arah orientasi dan aspek lainnya. Berikut adalah pembagian dari fungsi-fungsi bangunannya. Setelah analisis penataan massa, yaitu analisis bentuk, di mana dari bentuk-bentuk yang tadi itu ditarik dan dibuat undak-undakan seperti yang sebelumnya, kemudian dibikin dampak dari analisis tapak tadi itu, angin, hujan, dan matahari. Kemudian analisis struktur. Nah, bentuk airnya seperti ini. Strukturnya menggunakan kombinasi beberapa struktur truss frame dan struktur space frame berbahan besi baja WF. Struktur ring menggunakan besi hollow untuk memasang genteng berbahan kayu duri. Nah, ini ada untuk strukturnya, saya pertamanya membuat grid 8x8 meter dan 4x8 meter, kemudian ditarik ke atas sesuai ketinggian tertentu. Dan selanjutnya ada analisis utilitas, yang mana ini sudah saya urutkan alur air bersih yang dari sumur, kemudian distribusi hingga ke drainase. Juga analisis listrik, di mana bersumber dari PLN, kemudian masuk ke ruang panel, kemudian distribusi. Selanjutnya saya jelaskan tentang konsep. Konsep dasar dari ini adalah berasal dari konsep dakwah bilhal. Maksudnya kan saya mengedepankan konsep dakwah menggunakan arsitektur. Nah, ini arsitektur sebagai perwujudan dari konsep dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini maksudnya dakwah yang dilakukan dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut dapat dirasakan hasilnya secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Nah, dakwah ini mempunyai beberapa aspek, yaitu stress relief dan kebutuhan rest area itu sendiri, nyaman, lembut, kemudian dakwah. Nah, akhirnya muncullah tagline baru, yaitu berdakwah dengan kelembutan. Nah, konsep dasar tadi diterapkan pada konsep-konsep yang lain. Yang pertama adalah konsep tapak. Konsep dakwah pada tapak diaplikasikan dengan penataannya yang mengarah jadi ini ya.
Penggunaan diarahkan mulai dari entrance sampai exit menggunakan jalan satu arah yang mengantarkan ke setiap sisi atau sudut tapak. Jadi arahnya begini, ini satu arah semua, bisa langsung begini, terus ke sini. Nah ini bisa, kalau misalnya mau ke pom bensin langsung ke sini. Ini satu arah semua. Kalau misalnya ini kelewat, bisa lewat sini. Nah, konsep pengarah ini juga diaplikasikan pada view, yang mana bangunan masjid menjadi pusat pandangan view. Jadi kalau misalnya melewati jalur lintas selatan ini, semua langsung menghadap ke masjid. Kemudian konsep satunya adalah kelembutan. Kelembutan pada tapak diaplikasikan dengan sudut persimpangan yang sebagian besar memiliki sudut 45 derajat. Jadi saya bukan membuat ini 90 derajat agak lurus begini, tapi 45 derajat sebagai untuk memudahkan kendaraan dalam berbelok dan bermanuver di dalam tapak perancangan. Kelembutan juga diaplikasikan pada garis-garis taman dan jalan pedestrian seperti ini. Ini adalah konsep tapak. Selanjutnya konsep bentuk. Konsep dakwah pada bentuk memiliki arti bangunan ikonik. Nah, ikonik yang mana bangunan ini terlihat besar, kokoh, tinggi menjulang sehingga menjadikannya sebagai point of interest dari keseluruhan rancangan. Selain tadi ikonik, tapi juga menjunjung konsep kelembutan yang mana memberi kesan lembut supaya tidak terkesan terlalu sombong dengan mengaplikasikan garis-garis lengkung dan berundak-undak. Bentuknya yang dinamis dan lembut menimbulkan kesan nyaman bagi pengguna. Konsep selanjutnya adalah konsep ruang. Konsep ruang ini jadi dari bentuk yang tadi sudah dibagi ruangnya sesuai ukuran. Konsep dakwah pada ruang diartikan sebagai rancangan yang mengarahkan pengguna kepada ruang-ruang sesuai kebutuhan seluruh pengguna rest area. Nah, selain dakwah juga ada konsep kelembutan pada ruang. Kelembutan pada tapak diaplikasikan dengan sudut persimpangan. Nah ini sama seperti tapak tadi, karena memang ruangnya ada ruang indoor dan ruang outdoor. Nah ini adalah sudah muncul ruang secara jelas dan terukur. Gedung kantor ini yang sebelah sini, bentuk kantor pertama, dan klinik luasnya 1.800 meter persegi. Kemudian gedung pertokoan sebelah sini, 1.800 meter persegi juga, dan gedung masjid luasnya 2.600-an ini meter persegi. Berikut juga ruang-ruangan yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada gedung pertokoan yang kedua, yaitu berisi hotel kapsul, di mana hotel kapsulnya berada di sini. Ini hotel kapsul, saya menggunakan hotel kapsul untuk mengurangi penggunaan lahan. Jadi karena menginapnya itu sementara ya, maksimal 6 jam. Ada yang menginap ya maksimal 6 jam itu tadi, jadi cukup hotel kapsul saja. Kemudian ini warung kios sebelah sini dan toiletnya. Toilet umum ini pria 16 unit dan wanita 20 unit sesuai ketentuan PUPR Permen PUPR itu tadi, bahwa pria minimal 10 dan wanita minimal 20. Nah, tamannya luas 5.600, kemudian parkiran luasnya itu 2.600 dengan parkiran mobil 100 unit, parkir bis 10 unit, dan parkir sepeda 105 unit. SPBU luasnya 1.470 dan bengkel luasnya 247. Ini adalah bengkelnya. Konsep struktur. Konsep dakwah pada struktur menggambarkan agama Islam yang kokoh tapi memiliki kelembutan di dalamnya. Diaplikasikan dengan penggunaan fondasi pancang yang menyangga struktur dinding dan atap, juga menggunakan fondasi menerus untuk plat lantai. Nah, kelembutan menggunakan struktur yang dapat mengaplikasikan esensi dari sifat lembut atau yang dapat menopang bentukan yang melengkung tanpa terkesan kaku. Struktur yang digunakan adalah struktur space stress frame. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.